Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu. Tak lupa juga salawat berangkat salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai zinc, kadmium, dan raksa sebagai tugas mata kuliah ujian mata kuliah kimia anorganik 2 sebagai tugas ujian akhir semester. Yang saya hormati Bapak Pangulus Sulaiman, SPD MSI, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Lucy Wulandari dengan NIM 11910724143 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tanpa membuang waktu, saya akan menjelaskan mengenai unsur yang pertama, yaitu unsur zinc. Nah, zinc pertama kali ditemukan oleh kimiawan yang berasal dari Jerman, yaitu Adrian Gismund Marggraf pada tahun 1746, di mana diketahui bahwa zinc adalah salah satu logam dengan nomor atom 30 yang terdapat pada golongan 2B pada unsur transisi dalam tabel periodik unsur. Logam seng ini merupakan logam berwarna putih kebiruan yang sangat mudah untuk ditempa, dan logam seng merupakan logam murni yang larut lambat dalam asam maupun basa, serta memiliki zat-zat pencemar atau terdapat kontak dengan platinum dan tembaga. Nah, adapun sifat fisik dan kimia unsur zinc itu, unsur zinc memiliki bilangan oksidasi 2 dengan nomor atom 30 dan massa atomnya itu ada 65,409 gram per mol. Dengan massa jenis 7,14 gram per cm kubik, maka titik didihnya itu 907 derajat Celcius dan titik lelehnya itu ada 419 derajat Celcius. Unsur zinc terdapat pada fase padat dengan sifat magnetik yaitu diamagnetik dan struktur kristalnya heksagonal. Adapun sifat kimia itu ada logam Zn atau seng memiliki warna putih kebiruan yang rapuh dan pada suhu biasa, namun mudah dibentuk pada suhu 100 sampai dengan 150 derajat Celcius. Dan unsur zinc ini dapat menghantarkan arus listrik dan terbakar di udara pada suhu tinggi. Untuk keberadaan dan penggunaan unsur zinc di alam, bentuk zinc itu ada sphalerit atau ZNS, wurtzit yaitu bentuk seng sulfida ataupun bentuk seng lainnya, dan ada juga smithsonite yaitu seng karbonat, hemimorfit seng silikat, dan juga ada hidrozinkit. Nah, untuk kegunaannya biasanya digunakan pelapisan seng pada baja untuk mencegah korosi. Digunakan pada baterai dan alloy. Untuk seng karbonat dan seng glukonat itu sebagai suplemen makanan. Untuk seng klorida biasa digunakan pada deodoran yang sering kita pakai. Untuk penggunaan seng sulfida biasanya digunakan pada zat berpendar. Sedangkan seng oksida biasanya digunakan sebagai tabir surya. Untuk toksitasnya, sebenarnya seng ini tidak terlalu berbahaya. Cuman hanya saja jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc dengan kadar tinggi, itu dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, seperti pada efek akut dapat menyebabkan diare, mual, juga muntah. Sedangkan pada efek kronis dapat menyebabkan penurunan sel darah merah dan gangguan hematologis, hati, serta ginjal. Kelebihan dalam mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung Zn ini yaitu 2 hingga 3 kali lipat menurut angka kecukupan gizi atau AKG. Dapat menurunkan absorpsi tembaga. Sedangkan jika kelebihan sampai 10 kali lipat, maka dapat mempengaruhi metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis. Mengkonsumsi Zn secara berlebihan juga dapat mengakibatkan defisiensi pada mineral lain, yaitu besi dan tembaga. Kesenyawaannya itu ada seng oksida yaitu ZNO, seng hidroksida ZNOH2, seng fluorida ZnF2, dan seng klorida ada ZnCl2. Nah, untuk sumber dan ekstraksinya,
Karena banyaknya kegunaan seng oksida atau ZNO dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pada masa sekarang ini seng oksida masih diimpor. Sumber seng di alam dapat berupa mineral yang berikatan dengan senyawa lain seperti wuzik atau ZNS, smithsonites atau ZnCO3, zinkosit atau ZnSO4, frankit yaitu ZnFeSO4, wilenit Zn2SiO4, hepoite yaitu Zn3PO42 4H2O, dan juga ada zinkit yaitu ZNO. Nah, untuk memperoleh seng oksida dapat dilakukan dengan seng oksida diperoleh dari pembakaran logam seng karbonat. Untuk mendapatkan zinc, maka dapat dilakukan satu cara ekstraksi, yaitu dengan memanggang bijinya sehingga terbentuk ZNO atau seng oksida yang kemudian akan direduksi lagi dengan memanaskannya dengan arang. Juga terdapat beberapa proses ekstraksi seng yang berasal dari limbah dengan menggunakan pelarut asam basa. Selanjutnya yaitu ada kadmium, yaitu unsur logam kadmium. Kadmium ini ditemukan secara simultan pada tahun 1817 oleh Friedrich Stromeyer dan Carl Samuel Lebert Hermann yang berasal dari Jerman, yaitu sebagai ketidakmurnian dalam seng karbonat, di mana kadmium dengan lambang CD adalah logam yang memiliki nomor atom 48 dengan massa atom 112,41 gram per mol. Nah, logam kadmium ini termasuk ke dalam logam transisi yang terletak pada periode 5 di dalam tabel periodik unsur. Logam kadmium biasa dikenal sebagai unsur chalcopyrite, sehingga lebih banyak ditemukan dalam deposit sulfide. Nah, kadmium adalah logam berwarna putih keperakan yang dapat ditempah dan dilihat. Ia dapat melebur dengan lamban dalam asam encer dengan melepaskan hidrogen. Untuk sifat fisik dan kimianya, logam kadmium itu memiliki bilangan oksidasinya itu ada 2 dengan nomor atom 48 dan massa atomnya ada 122,40 gram per mol. Untuk titik didihnya itu ada 762 derajat Celcius dengan titik leleh 321 derajat Celcius. Sebagaimana zinc tadi ya, ada juga sifat kimia dari kadmium, yaitu tidak dapat larut dalam basa, dapat bereaksi dengan halogen dan non-logam. Kadmium juga dapat terbakar di udara membentuk kadmium oksida, memiliki tingkat ketahanan korosi yang tinggi, dan jika di alam terbuka, jika dipanaskan akan membentuk asap coklat, yaitu CdO atau kadmium oksida. Dan untuk keberadaan dan penggunaannya di alam, kadmium terdapat di tanah dan juga air. Kadmium dalam tanah diserap oleh banyak tumbuhan, sedangkan kadmium yang disimpan dalam air kemudian dapat meningkatkan konsentrasi kadmium dalam organisme air yang dapat dimakan. Untuk kegunaannya, biasanya kadmium digunakan sebagai bahan pewarna dalam industri plastik dan pada electroplating. Itu mengapa plastik-plastik yang beredar sekarang itu mulai memiliki banyak warna seperti biru, merah, putih atau hitam dan lainnya. Nah, kemudian digunakan sebagai alloy, yaitu sebagai bahan solder. Nah, kadmium nitrat sangat berguna dalam pengembangan reaktor nuklir. Selain itu, senyawa kadmium sulfida dan CdSis banyak digunakan sebagai zat warna. Untuk senyawa CdSO4 digunakan dalam industri baterai. Dan untuk kadmium banyak digunakan dalam industri ringan seperti pada proses pengolahan roti, ikan, industri tekstil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada toksitas dari bahaya kadmium. Nah, toksitas kadmium ini lumayan tinggi, bahkan dibilang sangat tinggi dibandingkan dengan Zn atau seng. Karena toksitas ini memiliki 2 gejala, yaitu gejala akut dan kronis. Nah, apabila kita mengkonsumsi kadmium, walaupun kita tak disengaja ataupun tidak disengaja, apabila kita terus-menerus mengkonsumsinya, kita akan mengalami gejala sesak nafas, kerongkongan kering, dan dada sesak, nafas pendek, sakit kepala, dan menggigil. Kemudian akan diikuti dengan kematian. Untuk gejala kronisnya itu berlanjut dari gejala akut. Jika semakin parah itu nafas kita akan pendek, kemampuan mencium bau itu kita menurun, berat badan juga ikut menurun, dan gigi terasa ngilu serta berwarna kuning keemasan. Nah,
Jika kita keracunan secara kronis, dapat terjadi bila mengkonsumsi kadmium dalam waktu yang lama dan dapat menyebabkan yang pertama itu ada keracunan pada nefron ginjal atau yang biasa kita sebut nefrotoksisitas. Kemudian itu ada gangguan kardiovaskular, di mana kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan penurunan tekanan darah yang meningkat atau hipertensi. Kemudian ada melunaknya tulang. Yang keempat itu ada osteoporosis sehingga tidak dapat berdiri dengan tegak, tetapi kita itu bungkuk ketika berjalan. Nah, selanjutnya itu untuk persenyawaannya itu ada CDO atau kadmium oksida, CDS atau kadmium sulfida, CDSE atau kadmium selenida, dan CDTE yaitu kadmium telurida. Nah, untuk sumber dan ekstraksi hanya terdapat sekitar satu jenis mineral kadmium di alam yaitu greenockite atau CDS yang selalu ditemukan secara bersamaan dengan mineral sphalerite atau ZNS. Nah, pada konsentrat biji seng biasanya didapatkan sebanyak 0,2% sampai dengan 0,3% logam kadmium, dan pada umumnya terdapat bersamaan dengan Zn di dalam bijinya, sehingga diperoleh CD sebagai hasil sampingan produksi dari Zn. Dikarenakan titik didih kadmium yang cukup rendah, maka CD dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan bertahap di mana Zn dan Pb akan diperoleh kembali dengan cara tungku pemanasan meletup. Nah, hasil dari kadmium sampingan yang tidak banyak akan dipisahkan dari Zn dengan destilasi ataupun dengan pengendapan dari larutan sulfat dengan debu Zn. Selanjutnya itu ada unsur logam, yaitu unsur logam raksa dengan simbol Hg, di mana raksa atau yang kita kenal sebagai merkuri adalah suatu logam berwarna keperakan dengan simbol Hg dan nomor atom 80 serta berbentuk cair dalam suhu kamar. Nah, raksa ini memiliki warna yang berbeda dan warnanya itu tergantung pada bentuk fasanya. Seperti pada fasa cair, raksa akan berwarna putih perak, sedangkan pada fasa padat, raksa akan berwarna abu-abu. Untuk sifat fisik dan kimianya, raksa memiliki bilangan oksidasi 2 dengan nomor atom 80 dan massa atomnya ada 200,59 gram per mol dengan titik didih 357 derajat Celcius dan titik lelehnya yaitu min 38,87 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya, raksa ini tidak dapat bereaksi dengan sebagian besar asam, tapi dapat bereaksi dengan hidrogen dan sulfida dan dapat melarutkan emas dan perak ke dalam bentuk campuran. Untuk keberadaan dan penggunaannya, keberadaan raksa atau Hg di bumi menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya yang terdapat di kerak bumi. Hg ditemukan di alam dalam berbagai bentuk seperti HgO, Hg+1, dan Hg+2, di mana keduanya adalah yang paling rapuh. Nah, untuk penggunaannya, biasanya raksa digunakan sebagai elektrol dalam pembangkit elektrolitik gas klorin. Biasanya juga raksa ini digunakan sebagai logam merkuri, digunakan dalam termometer lampu, yaitu sebagai uapnya, dan sebagai panduan atau amalgam. Selain itu termasuk kegunaan dari raksa ini juga digunakan dalam kedokteran gigi. Nah, untuk toksitasnya hampir sama dengan kadmium, tapi ini lebih toksitas daripada kadmium karena dampak terhadap lingkungan dapat membuat kematian. Nah, contohnya itu dampak terhadap lingkungan dapat membuat kematian itu ada di Teluk Minamata, Jepang. Nah, di sana itu pernah terjadi kematian massal ikan. Nah, untuk dampak terhadap manusianya ada tiga jalur, yaitu melalui mulut, inhalasi, dan juga melalui kulit. Nah, untuk melalui mulut itu dapat menimbulkan rasa haus. Mungkin rasa haus yang kita rasakan itu berlebihan, seperti tenggorokan kita itu sangat kering. Kemudian sakit perut berat, muntah, diare berdarah, penyempitan esofagus, usus, dan lambung. Sedangkan melalui inhalasi atau pernapasan itu batuk, demam, mual, muntah, stomatitis, kerusakan ginjal, dan gagal ginjal, serta bronkitis kronik. Nah, untuk melalui kulit, itu dermatitis lokal pada kulit, menimbulkan gelembung-gelembung yang mudah pecah hampir seperti jerawat, tapi ini tidak jerawat. Dan pada kulit menimbulkan infeksi sekunder atau eksim. Untuk persenyawaannya itu ada HgNO32, yaitu raksa 2 nitrat,
Hg2Br2 raksa 1 bromida, HgO raksa 2 oksida, dan Hg2Cl2 raksa 1 klorida. Untuk sumber dan ekstrasinya sumbernya itu, merkuri bersumber dari stok merkuri, cadangan geologi berupa penambangan dan pengolahan biji sinabar, merkuri yang dihasilkan dari produk samping dan hasil dari pemulihan serta daur ulang. Untuk pada tahun 2015 diketahui bahwa pasokan merkuri terbesar berasal dari cadangan geologi, yaitu penambangan dan pengolahan sinar-bar. Sedangkan untuk permintaan penggunaan merkuri adalah untuk pertambangan emas skala kecil atau PSEK dan juga produk tambahan merkuri untuk proses industri. Nah, untuk ekstrasinya sendiri, agar mendapatkan Hg dari air mineralnya, maka dapat dilakukan dengan cara memanaskan HGS dengan oksigen. Kemudian logam Hg akan menguap karena akibat dari pemanasan. Setelah itu, dinginkan terlebih dahulu untuk mendapatkan logamnya. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai unsur logam transisi, yaitu mengenai zinc, kadmium, dan raksa, yang membahas tentang sifat fisik dan kimia, penggunaan, toksisitas, dan juga sumber dan ekstrasinya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.